Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Farah Asyila, NPM 2275285 dari kelas 4C Akuntansi Bisnis Digital. Di sini saya akan menjelaskan PPT yang saya buat tentang sekuritas dilusian dan laba per saham. Sekuritas dilusian. Sekuritas dilusian itu adalah sekuritas yang dapat diubah menjadi saham biasa dan perubahan tersebut berakibat pada pengurangan atau dilution laba per lembar saham. Utang dapat dikonversi, yaitu obligasi yang dapat diubah menjadi sekuritas lain. Memiliki manfaat sebagaimana halnya sebuah obligasi, terdapat garansi pembayaran bunga dan pokok utang, memiliki keistimewaan untuk mengubahnya menjadi saham. Kemudian untuk menaikkan ekuitas tanpa harus menambah kendali kepemilikan perusahaan berupa saham biasa dan mendapatkan pembiayaan utang dengan tarif yang lebih murah. Akuntansi utang itu dapat dikonversikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, menentukan total nilai wajar dari utang dapat dikonversi dengan komponen liabilitas dan ekuitas. Yang kedua, menentukan komponen liabilitas dengan menghitung nilai kini neto, net present value, dengan cara mendiskontokan seluruh arus kas masa depan yang telah diperjanjikan dengan menggunakan suku bunga pasar. Dan yang terakhir, kurangi komponen liabilitas yang dihitung pada langkah kedua dari nilai wajar utang dapat dikonversi. Seperti langkah pertama, untuk mendapatkan nilai komponen ekuitas tanpa atau without. Kemudian utang konversi. Konversi dipasang kepada para pemilik atau pemegang surat utang pihak penerbit surat utang berupa dorongan untuk dilakukannya konversi segera. Kemudian ada penerbit surat utang menawarkan nilai tambahan dikenal dengan sebutan pemanis untuk memaksa dilakukannya konversi. Dan terakhir, pemanis ini diakui sebagai beban periode berjalan. Contohnya seperti ini. Jurnalnya. Kemudian waran saham. Waran itu adalah suatu sertifikat yang memberikan suatu hak kepada pemegangnya untuk mendapatkan saham biasa pada harga tertentu dalam suatu periode waktu yang telah ditetapkan. Transaksi waran itu biasanya muncul dari situasi bertujuan untuk menjadikan sekuritas yang dijual menjadi lebih atraktif atau menarik. Terus yang kedua, agar para pemegang saham lama yang memiliki hak mendahului preemptive right berminat untuk ikut membeli saham biasa. Dan yang ketiga, sebagai bentuk kompensasi bagi para eksekutif dan karyawan perusahaan. Waran saham diterbitkan bersama sekuritas lain. Pada dasarnya, waran yang diterbitkan bersama sekuritas lain merupakan opsi jangka panjang untuk membeli saham biasa pada suatu harga tertentu. Yang pada umumnya jangka waktu waran itu 5 tahun dan hingga 10 tahun. Terus kemudian perusahaan harus menggunakan metode with and without untuk mengalokasikan hasil di antara dua komponen yang ada. Hak saham atau share right. Pemegang saham yang ada saat ini memiliki hak khusus preemptive privilege untuk menjadi lembar saham baru yang diterbitkan sesuai dengan porsi atau persentase kepemilikan mereka. Dia biasanya harganya lebih rendah daripada harga pasar dan perusahaannya hanya membuat catatan memorandum atas dikeluarkannya hak ini. Kemudian pengakuan komponen saham. Ada 2 isu utama dalam akuntansi, yaitu bagaimana menentukan beban kompensasinya dan berapa lama beban kompensasinya dialokasikan. Pengakuan kompensasi saham itu perusahaannya menghitung total beban kompensasi dengan berbasis pada harga wajar opsi yang diharapkan untuk digunakan saat perusahaan menyerahkan opsi tersebut kepada karyawan.
disebut tanggal penyerahan atau grant date. Alokasi beban kompensasinya mengakui beban kompensasi pada periode di mana karyawan memberikan kinerjanya, periode kinerja atau service period. Contohnya, contoh kompensasi saham yang dibatasi Terus kemudian pengungkapan program kompensasi. Hakikat dan lamanya pengaturan pembayaran berbasis saham yang sudah ada tersebut dalam suatu periode. Yang kedua, bagaimana nilai wajar barang dan jasa yang diterima atau nilai wajar instrumen ekuitas yang diserahkan tersebut ditetapkan dalam suatu periode. Yang terakhir, dampak dari transaksi pembayaran berbasis saham ini terhadap laba rugi bersih perusahaan selama suatu periode dan terhadap posisi keuangan perusahaan. Demikian yang bisa saya presentasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.